BI atas nama Bapak Hendri Hairul Imam. Kalau saya baca di portofolionya Bapak saat ini sebagai sekcam ya? Oke, siap. Gimana Pak? Taman Krocok, Bu. Pengalaman sebelumnya sebelum di kecamatan ini mungkin gimana Pak? Dari 2002 sampai 2016 di Dinas Pendapatan, kemudian Dinas Pendapatan gabung dengan Keuangan jadi DPPK, terus sampai 2016 posisi saya waktu itu pernah di pendapatan juga iya, di sekretariatan sebagai operatornya Simda, terus jadi bendahara pengeluaran selama 2 tahun, kemudian jadi PPTK juga iya. Kemudian per 1 Agustus 2016 saya jadi kasih trantip di Kecamatan Kelabang, Bu. Kelabang. Kemudian di situ saya dapat amanah di luar tugas dan fungsi saya sebagai kasih trantip. Kebetulan 2017 awal desa jadi ada aplikasi Siskudes, sistem keuangan desa, terkait itu dengan pengelolaan dana desa, Bu. Itu produk dari BPKP. Kemudian ketika dikasih trantip ya waktu itu, tapi dapat amanah untuk mendampingi operator desa. Karena mungkin Pak Camat melihat background saya di keuangan, ya. Kemudian selama awal merintis Siskudes, saya dampingi operator untuk nginput data dana desa yang awalnya pakai Excel, Bu. Sampai akhirnya 2017 itu saya juga dapat amanah membuat awal pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai, Bu, TPP itu dapat amanah untuk membuat bukan aplikasi ya, Bu, Excel terkait untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai TPP kabupaten. seluruhnya Bapak yang kerjain? Iya. Terus? Kemudian pindah ke Wringin, ya saya masih ikut tim di TPP Kabupaten, Bu. 2019 bulan September, kemudian saya diminta untuk persiapan untuk paparan terkait pemberian TPP tahun 2020 di Kemendagri. Waktu itu sudah sekcam di Wringin. Kemudian di tahun 2022 saya ngerjakan mengkoordinir data sinergitas sistem kinerja kecamatan. Itu alhamdulillah Wringin dapat peringkat 2. Kemudian Januari 2023 saya pindah ke Maesan. Saya juga dapat kepercayaan untuk menangani sinergitas, itu sinergitas kinerja kecamatan. Alhamdulillah dapat peringkat 5. Kemudian sekarang saya pindah ke Taman Krocok, itu dapat peringkat 10. Saya lihat sebenarnya Bapak banyak tugas-tugas tambahan sebenarnya. Iya, benarnya. Tugas inti, misalnya kalau trantip kan sebenarnya Ya. ke keamanan, ketertiban, tapi malah suruh PP gitu ya Pak ya. Ya. Terus kemudian kalau di tadi kecamatan terkait dengan misalnya tadi sinergitas itu memang menjadi bagian dari tugas sekcam atau tidak Pak memang di situ? Iya, karena di situ include tugas data-data dari Subak maupun seksi-seksi dari kasih trantip. Ada 4 seksi itu semua data, kemudian lintas sektor juga iya. Jadi tapi tujuan dari kegiatan itu sebenarnya apa Pak? Itu sinergitas Muspika. Kalau lebih luasnya dengan desa juga sebenarnya, karena data-data itu juga diminta data dari desa juga. Jadi itu kan SKK, sinergitas kinerja kecamatan.
Dan itu di provinsi itu namanya Sincan, Bu, Sistem Informasi Kecamatan. Dan itu datanya diupload di Sincan sekarang dari 2023 Bu, sampai 2024. Kalau sebelumnya hanya kita mengumpulkan data itu hanya dikirim secara manual ke bagian pemerintahan. Yang jadi leading sektor dari sinergitas itu dari bagian pemerintahan. Kalau tadi kan ada beberapa kecamatan yang dapat peringkat ya Pak, yang Bapak ketika Bapak menangani sinergitas ini, apa sih hal berbeda yang Bapak lakukan? Kan ini dilombakan antar kecamatan. Iya. Nah, pada saat itu apa yang Bapak lakukan sehingga peringkatnya cukup atas lah tadi misalnya 5 atau ini gimana Pak? Ya, makanya fungsi dari sinergitas itu kenapa kok peringkatnya semakin lama kok semakin menurun dari Wringin ke Maesan ke Taman Grocok. Karena mungkin kalau di Wringin saya mengkoordinir dengan semua lini sektor, lintas sektor itu karena kami sudah lama di situ, jadi koordinasinya lebih mudah. Kemudian saya waktu pas pindah ke Maesan Januari, di Oktober itu sudah dilombakan, jadi rentang waktu itu mungkin kurang maksimal terkait dengan data yang diperlukan sinergitas. Sedangkan di Taman Grocok saya masuk Mei, dilombakan Juni kalau nggak salah. Jadi rentang waktunya sebenarnya pendek. Jadi tidak ada persiapan waktu untuk menyiapkan itu semua. Berarti di sini lebih ke arah data ya Pak ya sebenarnya? Iya, data dan juga kegiatan sih Bu, sebenarnya kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kecamatan dengan lintas sektor, termasuk dengan Polsek dan Koramil juga, Puskesmas dengan KB juga, dengan dinas terkait juga, dengan penyuluh pertanian, perikanan. Oke. Nah, terus cara Bapak untuk mendorong biar sinergitas ini benar-benar terwujud ya, tidak hanya sekedar kelengkapan data lah. Mungkin apa yang Bapak lakukan begitu? Kalau kegiatan itu sudah berjalan Bu memang. Tinggal kami hanya melengkapi dokumentasi itu. Kalau pelaksanaan kegiatan itu bukan karena lomba itu, memang sudah terlaksana. Kemudian kami menginventarisir dokumentasi itu yang nanti akan kita butuhkan, karena memang hampir tiap tahun kegiatan sinergitas itu dilaksanakan. Ya. Kalau secara tusi sendiri, selain tusi tambahan di Sekcam itu saya juga di Wringin itu yang mengerjakan sakip juga iya, lakip juga iya, LKPJ juga iya. Ya, yang di bawah saya sendiri di subak-subak Sunggram maupun subak umum kepegawaian. Kalau Bapak merasa di beberapa kecamatan yang sudah pernah Bapak tempati tadi ya, Bapak merasa berhasil mungkin membuat perubahan-perubahan atau perbaikan gitu, gimana Pak? Karena kalau di paling lama di Kelabang dan Wringin ya Bu, karena di Kelabang 3 tahun, di Wringin 3 tahun. Jadi dengan rentang waktu itu perubahan-perubahan yang saya lakukan baik kecamatan maupun di desa, karena punya waktu lebih kita berkomunikasi dengan kecamatan dan desa. Kalau di Maesan karena baru dan juga tidak lama Bu, hampir setahun berapa bulan, jadi kurang maksimal sebenarnya. Boleh diceritakan yang entah di Wringin atau yang di Labang tadi ya Pak ya, yang Bapak merasa pada saat itu membuat perubahan yang cukup signifikan, mungkin yang sebelumnya tidak ada menjadi ada misalnya, ya. Apa Pak contohnya? Yang pertama terkait dengan yang saya dengan teman-teman operator khususnya yang Siskudes, saya membuat kekompakan antar operator itu sendiri. Jadi sebelumnya bagaimana? Ya sendiri-sendiri Bu, dikerjakan sendiri-sendiri karena waktu itu mungkin tidak ada yang mengkoordinir di kecamatan. Dengan saya berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman, dan waktu itu memang momennya pas karena ada aplikasi baru yang menjadi alasan atau mungkin
menjadi wadah untuk menjadi mengumpulkan teman-teman operator Siskudes untuk lebih kompak lagi. Jadi tapi bagi kami dari hasil itu kita dapat komunikasi mudah dengan desa, saling take and give, karena kita butuh data terkait tentang desa, terutama dengan dana desa, kita mudah mendapatkan data itu. Oke, pada saat itu berarti Bapak sebagai yang ngajarin begitu ya, operator ini? Iya, mendampingi Bu. Nah, mendampingi juga, juga mungkin bukan mengajari ya Bu, sharing aja mungkin. Ya. Berarti sebelumnya memang Bapak sudah memahami terlebih dahulu terkait Siskudes ini atau bagaimana? Iya, karena saya kan waktu masih di PPK itu jadi operatornya SIMDA Bu, Sistem Informasi Manajemen Daerah. Nah itu produknya sama-sama produknya BPKP Bu, dan hampir ada kemiripan antara SIMDA dan Siskudes Bu. Dan kemudian memang Bapak ditugaskan khusus misalnya oleh Pak Camat atau bagaimana untuk mendampingi operator ini atau? Iya Bu. Ya begitu ya. Iya betul. Terus habis itu apa yang bisa diamati gitu ya, perubahan apa? Misalnya Bapak dianggap berhasil melakukan pendampingan kepada mereka, itu berarti indikatornya apa? Ya, pertama pelaporan terkait Siskudes, alhamdulillah Kecamatan Kelabang bisa selesai seluruhnya berbarengan. Kemudian ya karena itu hal baru bagi desa, karena kita juga memandu mereka, mendampingi mereka, karena waktu itu yang menjadi leading sektor terkait Siskudes itu inspektorat Bu. Jadi kami sering berkonsultasi ke inspektorat berbarengan, jadi kita kerja bareng dengan operator desa. Kendala atau hambatan yang dialami dari para operator terhadap perubahan ini apa Pak? Ya, pertama merubah mindset dari yang awalnya manual pakai Excel sekarang pakai aplikasi, dan itu tidak semerta-merta ada langkah-langkah khusus yang harus dilakukan oleh operator. Jadi tapi ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gimana tuh kelebihan dan kelemahan? Kelebihannya adalah itu kelebihannya desa bisa menyajikan laporan keuangan secara akurat dan betul Bu, karena sudah pakai berbasis aplikasi ya Bu. Kemudian yang kedua, kita yang di kecamatan bisa memantau aplikasi itu waktu mereka minta sebelum mereka sudah mengerjakan, kita di kecamatan dapat tugas untuk memposting itu. Jadi kita dapat data dari mereka. Oke, kelemahannya apa Pak? Kelemahannya adalah desa itu harus membuat manual dulu dari Excel, kemudian kerja 2 kali Bu. Jadi mereka buat Excel, anggarannya, RAB-nya, rencana anggaran belanjanya, kemudian setelah itu tinggal copy paste ke aplikasi Siskudes Bu. Intinya memang ada tambahan step, tambahan langkah yang harus dilalui, Ya. Itu yang membuat lebih lama mungkin ya. Dan Iya Bu. mengeluh mungkin ya dari situ. Terus yang kedua, kelemahannya di Siskudes itu kita ngisinya harus bertahap, dan juga kalau seandainya ada perubahan atau kekeliruan juga menghapusnya bertahap Bu. Jadi mereka sudah input banyak katakanlah, ternyata ada kesalahan, ada mungkin kebijakan dari kepala desa untuk merubah itu, akhirnya mereka harus menghapus satu persatu dari akar. Itu yang di kecamatan Labang ya. Oke, Bu. Yang di Wringin Pak, apa perubahan yang Bapak rasa berhasil Bapak terapkan di desa? Karena kalau di Wringin secara tusi itu, karena saya sekcam yang membawahi Kasubag Sumgram dan Keuangan dan Kasubag Umum Kepegawaian, kebetulan waktu itu Kasubagnya dan 2 Kasubag tidak ada Bu. Jadi akhirnya tugas-tugas
kesunggraman keuangan dan umum kepegawaian, sementara saya ambil alih karena tugas-tugas perencanaan dan penganggaran SIPD itu Bu, dikerjakan oleh tenaga non ASN. Kalau saya limpahkan ke mereka semua kasihan. Jadi akhirnya dengan inisiatif sendiri saya akhirnya membagi tugas dengan non ASN itu, dari Sakip, Lakip, LKPJ, Sinergitas, ada produknya juga Sinka terkait TPP juga. Oke, dan pada saat itu bagaimana untuk memenuhi standar kualitas, standar mutu yang seharusnya, atau bahkan ada peningkatan lah, cara Bapak bagaimana pada saat itu dengan keterbatasan itu ya? Dengan adanya keterbatasan itu, ya kita memaksimalkan SDM yang ada, termasuk saya juga harus terjun sendiri. Hasilnya adalah ya alhamdulillah diiringin segala data yang diperlukan oleh kabupaten, paling tidak sudah terpenuhi permintaan itu. Oke. Terpenuhi saja atau terpenuhi dengan lebih cepat? Lebih cepat Bu. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau target-target yang lebih menantang lagi ya, yang pada saat itu mungkin Bapak coba raih apa Pak? Selain ya kalau sakit rakit itu kan memang sudah menjadi rutin ya. Ya, rutin. Mungkin ada target-target yang lebih menantang lagi yang coba Bapak capai pada saat itu? Kalau saya pikir dari semua dengan saya turun ke kecamatan dari dinas atau badan ke kecamatan, akhirnya yang awalnya saya tidak tahu dulu mungkin terkait dengan berlingkup dengan keuangan ya, pindah ke desa, pindah ke kecamatan, dan saya juga istilahnya merangkap pekerjaan dari kasih PMD itu ada ya mungkin tantangan baru, ilmu baru, pengetahuan baru, pengalaman baru bagi saya, bekal saya untuk akhirnya mungkin sebagai bekal untuk saya di kecamatan lain atau mungkin saya naik karir dulu. Jadi mungkin dari semua seksi Trantip pernah menduduki, ya pemerintahan juga iya, kasih PMD pemberdayaan masyarakat desa juga iya, Kesos iya, yang pelayanan mungkin sekedar membantu juga. Jadi hampir semua seksi dan subbagian insya Allah sudah ya. Kalau perubahan sistem atau prosedur yang mungkin coba Bapak terapkan begitu ya, atau Bapak coba rancang dan terapkan itu apa Pak kira-kira? Mungkin yang khas di kecamatan tersebut gitu, coba Bapak lakukan usulan perubahan dari sistem maupun prosedur gitu, kira-kira di mana Pak? Kalau saya lebih ke ini ya Bu, ingin merubah bukan prosedur ya Bu, bukan terkait dengan pekerjaan, karena ketersediaan SDM di kecamatan memang terbatas. Saya ingin ada semacam perubahan mindset, etos kerja, karena waktu saya pindah dari dinas ke kecamatan Kelabang, saya karena sudah etos kerja, mindset saya kerja pagi sudah berangkat kerja, waktu masih belum ada fingerprint di kecamatan itu jam 7 sampai jam 9 masih kosong. Jadi saya ingin memberikan, bukan ingin, yang sudah Bapak lakukan ya? Ya. Kalau ingin kan masih keinginan, yang sudah pernah Bapak lakukan apa? Ya memberi contoh kepada
baik saya dari Kecamatan Gelabang, Ringin, Maesan maupun Tamang Rocot, etos kerja saya memberi contoh, bukan memberi kata-kata apa, hanya kata-kata, Bu. Dan hasilnya bagaimana, Pak? Ya, saya itu bukan hanya ke kecamatan ya, Bu. Saya memberikan semacam contoh, tapi juga ke perangkat desa, Bu. Karena kami juga ada pembinaan perangkat desa. Karena kami juga sering memberi contoh dengan hanya mungkin tingkat kehadiran saya di kecamatan itu, di kecamatan saja saya pagi, gitu. Kalau di desa itu siang, Bu. Jadi memberi pengertian kepada perangkat desa dan juga teman-teman kecamatan. Oke, karena kadang-kadang mengubah hal seperti itu juga lebih sulit ya, Pak ya? Ya, Bu, memang. Apakah sudah menunjukkan hasil, Pak, untuk saat ini? Kalau secara hasil signifikan mungkin tidak ya, Bu. Tapi paling tidak ada mungkin ya tidak terlalu signifikan ya perubahannya terkait dengan etos kerja dan kinerja mereka. Contohnya di Uringin, waktu kami pindah ke Maesan, alhamdulillah ada tugas-tugas saya bisa ditangani oleh dihandle sama teman-teman di kecamatan. Oke, kemudian terkait dengan layanan ya, Pak ya. Sejauh ini bagaimana pengalaman Bapak untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas layanan terhadap pengguna ya? Dalam hal ini kalau di kecamatan mungkin entah sesama seksi-seksi yang ada di bawah Bapak atau mungkin layanan langsung kepada masyarakat ya, Pak ya. Pengalaman Bapak terkait itu untuk lebih meningkatkan kualitas layanan terhadap pengguna ini seperti apa? Ada yang cukup berkesan mungkin dari Bapak? Ya, intinya kalau kami di kecamatan, karena sebagai sekcam itu kami lebih standby di kecamatan, Bu, karena kadang-kadang terutama di Maesan, kalau di Maesan itu tingkat pelayanan kepada masyarakat tinggi, Bu. Jadi banyak. Jadi kita di kecamatan itu lebih sering standby di kecamatan daripada kita turun ke desa. Tapi pun kalau memang terpaksa kegiatan di desa, monitoring ADD atau mungkin nanti ada semacam jemput bola dari teman-teman kecamatan, membawa berkas pelayanan dari masyarakat, dibawa ke desa di mana kita ada tugas. Jadi kadang-kadang juga dari kecamatan mengantarkan warga masyarakat yang membutuhkan untuk cetak KTP, Bu, ke Dispenduk, Bu. Karena kalau di kecamatan hanya perekaman. Jadi kita jemput bola. Okay. Dan itu pun gratis, Bu. Kan semua sekarang sudah diwajibkan untuk gratis ya, Pak ya. Okay. Kalau kendala atau permasalahan yang mungkin pernah disampaikan oleh para pemangku ini, para stakeholder ini apa? Dan langkah Bapak untuk merespon itu apa, Pak? Yang pelayanan, Bu. Iya. Permasalahan? Selama ini pelayanan-pelayanan di kecamatan, alhamdulillah selama ini tidak ada kendala, karena memang tidak banyak ya, Bu, terkait dengan pelayanan masyarakat. Mungkin terkait
surat keterangan SKTM, surat keterangan tidak mampu, kemudian perekaman. Ya itu memang sudah berjalan Ya. sesuai Ya, ya. sih begitu ya. Tapi tidak pernah ada misalnya yang butuh upaya lebih gitu Pak, misalnya. Oh mungkin waktu COVID Bu. Kenapa Pak? Kalau COVID itu kan otomatis ada masyarakat desa yang akan menyelenggarakan sesuatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Itu ada asesmen dari tingkat kecamatan berjenjang. Kalau mungkin itu skalanya kecil atau hanya kegiatan tahlil atau itu mungkin asesmen ya Bu. Dari Muspika, dari Pak Camat, Kapolsek maupun Koramil. Nah, kemudian seandainya itu mengadakan selawatan yang mendatangkan orang banyak, itu asesmennya di BPPD Bu. Jadi itu yang butuh effort yang memang harus memberi pengertian kepada masyarakat karena prosedur untuk mengadakan kegiatan yang ada masyarakat banyak itu harus banyak birokrasi yang harus dilalui. Pernah ada komplain? Pernah Bu. Karena di satu sisi ada banyak pertimbangan, tapi mereka mungkin tidak mau tahu ya. Kadang-kadang di satu sisi itu boleh, tapi kok saya nggak boleh gitu loh. Jadi di sini bagaimana cara Bapak untuk menjelaskan, memberikan sosialisasi begitu ya Pak? Iya Bu. Oke. Dan hasilnya bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah selama ini mereka masih mau menerima karena ada beberapa contoh yang sudah terjadi dan mereka tahu dan ada dampak yang harus mereka terima kalau seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu tanpa persetujuan dari Muspika maupun di Forkopimda. Oke. Ya. Kemudian kalau terkait dengan operator tadi misalnya Pak ya, mereka juga menjadi stakeholder Bapak kan ya, operator yang Bapak harus memberikan pembinaan Siskodis tadi itu, itu kan juga bagian dari stakeholder Bapak ya Pak ya. Iya. Jadi begitu. Nah pada saat itu apakah mereka juga mengalami semacam hambatan atau kendala yang mereka sampaikan kepada Bapak begitu, dan langkah Bapak untuk mengatasi itu bagaimana? Ya, pertama kalau seandainya kendala itu bisa saya tangani sendiri, saya berusaha untuk tangani sendiri permasalahannya apa. Kemudian kalau memang di saya sudah tidak bisa, kami berkoordinasi dengan inspektorat karena yang menjadi leading sektornya inspektorat. Contoh kendala yang pernah mereka sampaikan tidak bisa diatasi oleh Bapak? Mungkin terkait ini aplikasinya mungkin Bu, error atau tidak bisa diakses, itu mungkin baru kami bawa itu ke inspektorat. Kemudian kalau terkait pengembangan ya Pak ya, tim kerja Bapak kan yang di lingkup kantor mungkin kasih yang ada di bawah itu Bapak ya, misalnya perencanaan, sumkra misalnya gitu ya, kasih yang lain untuk mendorong pengembangan diri, peningkatan kapasitas dari tim kerja Bapak ini yang Bapak lakukan sejauh ini bagaimana Pak? Selama ini terkait BIMTEK yang peningkatan kapasitas SDM ya Bu, itu selama ini tidak pernah dari kecamatan, tapi itu dilaksanakan oleh dinas atau badan pemangku dari kegiatan itu. Katakanlah terkait operator anggaran, itu yang melaksanakan bidang anggaran di BPKAD. Mungkin terkait dengan operator yang di akuntansi terkait laporan akhir tahun, itu bidang akuntansi di BPKAD. Ya seperti itu ya. Biasanya kan sesuai dengan jenis pengampunya ya Pak. Iya pengampunya. Tapi secara pribadi Bapak sendiri kan juga punya pengalaman dan kapasitas di keuangan, misalnya ada hal-hal tertentu yang mungkin Bapak coba ajarkan kepada tim ini gitu, apakah ada Pak?
Bukan saya ngajarkan, saya belajar juga, Bu. Oke. Karena awalnya kan dari aplikasi Simda beralih ke SIPD, dan SIPD pun itu juga berkali-kali berubah versinya. Nah, saya juga ya mau tidak mau juga harus belajar walaupun tidak secara totalitas ya. Karena waktu SIPD itu sendiri, waktu itu memang saya diuringin. Tapi karena waktu itu memang saya berbagi tugas dengan teman yang non ASN itu, kemudian yang di Maisan pun juga sudah ada pemanggunya. Ya, alhamdulillah kalau di Maisan itu PNS. Jadi sudah berjalan. Dari situ ada sharing-sharing yang Bapak lakukan dengan mereka? Iya, Bu, pasti, Bu. Sharing-sharing pernah karena menyampaikan ke dalam? iya, jadi karena memang dari secara struktural kan sub bagian itu persis di bawah Sekcam ya, Bu. Jadi mereka konsultasinya, sharingnya dengan saya juga terkait entah itu terkait penganggarannya, kalau terkait dengan kalau jaringan mungkin memang terkait ya teknis, Bu. Jadi kalau itu menjadi masalah bersama, memang operator online kendalanya kadang-kadang lemot atau gimana. Ya. Kalau yang terkait anggaran biasanya apa masukan atau yang Bapak sampaikan gitu ya terkait anggaran misalnya? Iya, Bu. Jadi terkait penganggaran katakanlah saya masuk ke Maisan itu Januari, Bu. Kan ada perubahan anggaran. Itu biasanya di bulan Agustus. Nanti Kasubag dan staf itu kita sharing bersama kegiatan ini, adakah yang mau dirubah di akhir tahun. Itu kita sharing apa yang dibutuhkan oleh kecamatan, apa yang sarana dan prasarana yang tidak ada, mungkin ada sarana prasarana yang rusak yang harus diperbaiki, ada kegiatan yang harus kita geser, itu kita sharing. Kalau pernah menghadapi staf yang secara kemampuan itu belum bisa menunjang, pernah nggak Pak? Kalau yang sudah perform kan mungkin enak ya Pak ya? Iya. Pernah nggak sih secara kemampuan itu ternyata belum bisa memenuhi tuntutan tugas itu? Pengalaman Bapak terkait itu gimana? Ya, kalau saya pribadi selama ini Saya pernah menemui yang seperti itu. Apa ya, Bu? Selama ini yang saya kerjakan ya karena saya merasa ingin belajar hal-hal baru, karena saya enjoy, saya bisa menikmati pekerjaan itu, bisa dengan enjoy kita bisa mengerjakan itu walaupun harus kita anggaplah seperti mungkin karena saya basicnya dari Trantip ke Sekcam, kemudian waktu itu yang ngerjakan sakit pindah dari kecamatan itu. Nah, kemudian pekerjaan ini nggak ada yang menghandle. Akhirnya waktu itu saya harus belajar ke kecamatan lain tentang sakit dan lakip dan kawan-kawan. Jadi ini memang Bapak sendiri yang belajar terkait hal itu gitu ya? Iya, Bu. Karena memang saya tidak ingin memberatkan tugas-tugas tambahan itu dialihkan ke teman yang non ASN itu. Tapi sebenarnya pada saat itu secara kemampuan yang Bapak amati orang meskipun memang biasanya tugas-tugas itu harus ASN gitu, tapi secara kemampuan pada saat itu memang Bapak lihat kurang mampu misalnya. Mampu. Cuman kalau seandainya level tanggung jawabnya aja ya Pak ya. Iya, karena kalau pas ditambahi pekerjaan ini takutnya dia kewalahan. Kalau kemampuan bisa, Bu. Cuman kalau pas kita berbagai tambahan pekerjaan, katakanlah mungkin hanya satu, mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau pekerjaan ini 1, 2, 3 dan 4 kita beratkan ke satu orang kan kasihan. Ya. Jadi akhirnya Bapak berinisiatif untuk belajar kepada rekan di kecamatan lain ya Pak ya. Okay.
kalau tadi Bapak tergabung dalam tim penyusunan TPP itu, Iya, Bu. Ada tim begitu? Iya, Bu. Bapak sendiri atau bagaimana? Awal Ada mula tim. keterlibatannya Bapak di situ bagaimana Pak? Ditunjuk gitu atau gimana Pak? Iya, ditunjuk, Bu. Ditunjuk. Awal itu Permendagrinya terkait dengan TPP di Bondowoso itu insya Allah kalau nggak salah ingat 31 Maret 2017 dan itu TPP untuk Bondowoso dimulai tanggal 1 April 2017 dan waktu itu saya diminta untuk ada format yang sudah ada waktu itu yang mengerjakan itu leading sektornya administrasi pembangunan kalau nggak salah, Bu, di Pemda. Jadi waktu itu saya diminta untuk mengerjakan format itu bagaimana itu bisa digunakan untuk pengajuan TPP 2017. Bu. Pada saat itu timnya itu terdiri atas berapa orang Pak? Ada dari bagian administrasi, kemudian administrasi pembangunan, kemudian bagian organisasi, masih dulu bukan BKPSDM, masih BKD, Bu, sama Kominfo, kemudian Bapeda, enggak, Bu. Keuangan, BPKD. Waktu itu ya, Bu, karena sebagai dia yang memberikan anggaran gitu, Bu. Ya. Peran kontribusi Bapak secara spesifik, Bapak mengisi format yang untuk apa? Ya, yang Excel yang untuk digunakan oleh semua OPD. Excel itu waktu itu. Jadi masih bukan aplikasi yang sekarang namanya Sinka, Bu. Untuk yang TPP, untuk absensi pegawai yang untuk menjadi dasar untuk dicairkannya TPP. Oke. Okay. Karena ini kan krusial ya Pak ya. Maksud saya TPP itu kan juga sensitif ya kalau nggak bener tim perumusnya ini gitu kan. Yeah. Pada saat itu sempat nggak ada misalnya perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang dalam menentukan gitu kan? Karena itu ada di Perbub, Bu. Jadi Perbub TPP ada. Jadi saya dasarnya adalah dari Perbub itu. Tapi mungkin ketika perumusannya kan ada banyak pihak tuh tadi, ada biro bagian ini, ada BKD. Iya. Ketika perumusan itu pernah nggak ada misalnya saling silang pendapat atau ada konflik yang muncul begitu? Pada saat itu gimana Pak? Ya, mungkin kalau terkait itu mungkin saya pribadi tidak begitu ini ya, Bu. Karena saya hanya menerima hasil akhir dari keputusan itu sendiri. Tapi Jadi tidak pernah ada pertemuan tim terus membahas bersama begitu? ada, Bu, ada pertemuan tim. Jadi kami setelah rapat perumusan apa yang harus di format yang disajikan itu diserahkan ke kami kerjakan, kami buat paparan di tim itu. Jadi seperti itu. Apakah yang saya buat ini sesuai dengan Perbub yang ada? Kalau berhadapan dengan masyarakat langsung Pak atau yang Bapak layani tadi, pernah nggak ada yang memunculkan adanya potensi konflik misalnya antar seksi atau antar masyarakat begitu yang pernah Bapak coba selesaikan begitu Pak? Oh, ada, Bu. Waktu itu pertama ya terkait dengan ini, Bu, Pilkades, Bu. Waktu saya di Wringin tahun 2021, Bu. Itu pelaksanaannya 3 November 2021, Bu. Bapak sebagai apa? 15 November, Bu. Sudah sebagai sekcam? Iya, Bu. Apa Sekcam. peran Bapak di sini? Awalnya yang jadi tim itu kasih Bu. Karena kasih pemerintahannya mutasi jadi sekcam Pakem, akhirnya masa peralihan itu saya yang ditunjuk untuk jadi ketua pelaksana. Oke. Nah di situ ada permasalahan apa? Terkait dengan persyaratan pencalonan salah satu calon dari satu desa. Karena waktu itu antara
nama di KTP dengan yang diusulkan dia mendaftar ke kecamatan itu beda, Bu. Nah, kemudian pihak lawan itu laporan ke Polsek dan Polres, ternyata itu akhirnya permasalahan itu sampai ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Ya. Bapak pada saat itu perannya apa? Pertama kami tahapannya karena itu jadi leading sektor Pilkades itu dinas DPMD, Bu, pemberdayaan masyarakat desa. Kami dengan Pak Camat dengan juga terlapor dan pelapor kita kumpul di di DPMD, kemudian kami difasilitasi oleh DPMD untuk ke Pengadilan Negeri Bondowoso. Terus kemudian hasil akhir apa, Pak? Karena pertama ada perubahan nama antara yang mencalonkan itu pernah jadi narapidana, Bu. Tapi nama di KTP dan di filenya Pengadilan Tinggi Surabaya, Bu, itu diketik nama sesuai yang di sini tidak ada, Bu. Akhirnya si terlapor itu mengakui kalau nama yang di Pengadilan Tinggi Surabaya dan yang di KTP itu satu orang. Jadi akhirnya pendaftarannya disetujui atau dianulir? Dianulir, Bu. Jadi peran Bapak di sini bagaimana memastikan memfasilitasi ini bisa selesai begitu ya Pak ya pada saat ya, itu ya. Kemudian kalau terkait dengan langkah Bapak ya untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan di kantor, di kecamatan, di ini sesuai dengan nilai norma etika serta prosedur, Pak. Bagaimana sejauh ini cara Bapak? Kan Bapak kan sebagai sekretaris kan juga harus bagaimana memastikan tim bimbingannya tetap sesuai dengan aturan, bekerja, terus kemudian juga tanggung jawabannya sesuai, misalnya begitu dari otak atau bagaimana? Ya harus intent koordinasi, Bu. Baik dengan camat karena sebagai atasan langsung saya, juga dengan Muspika, Bu, karena yang Muspika yang lebih ininya ke Polsek, Bu, yang lebih ada hubungannya dengan ini terkait pelapor, Bu. Oke, kalau yang tadi ya mungkin yang kasus yang lain yang di tempat kerja Bapak pernah nggak nemu ada celah-celah pelanggaran, Pak? Mungkin yang pernah dilakukan oleh staf atau tim kerja Bapak begitu? Selama ini nggak pernah, Pak? nggak ada, Bu. Kehadiran, pendisiplinan atau mungkin bahkan prosedur-prosedur yang lain yang dilanggar gitu pernah nggak? Oh ya, ada, Bu. Itu jadi karena sistem kehadiran absensi itu secara online, Bu. Dulu pakai mesin finger, sekarang pakai Android. Nah, itu jadi secara real time BKD akan melaporkan kalau seandainya dalam 1 bulan si A katakanlah itu melebihi dari 2 hari, itu BKD akan bersurat ke kecamatan. Jadi istilahnya memberitahu dan menindaklanjuti hasil temuan dari BKD. Misalnya yang pernah Bapak temui apa? Ya karena tidak absen lebih dari 2 hari, Bu. Terus jadi Bapak lakukan apa? Ya melaksanakan teguran, Bu, secara lisan, dan kami juga melaksanakan bersurat kepada BKD terkait apa yang telah kami lakukan kepada yang bersangkutan, pembinaan. Kalau kayak sebenarnya kan keharusan untuk layanan gratis itu kan memang sudah diberi, Pak ya, tapi pernah nggak nemu misalnya ada potensi pungli yang dilakukan oleh tim kerja Bapak misalnya gitu ketika layanan ke masyarakat langsung, pernah nggak nemuin yang seperti itu, Pak?
mungkin sebelumnya atau pernah mendapat laporan dari masyarakat misalnya begitu? Ada sih Bu, tapi bukan lingkup kecamatan ya Pak, tapi itu lingkup sebenarnya lingkup desa. Kan ada dana desa itu bantuan langsung tunai BLT Bu. Ada oknum perangkat desa yang melakukan pungli terhadap penerima BLT. Itu Bapak tahunya dari mana? Itu dari masyarakat. Ada yang laporan? Ya. Terus? Ya, kami berkoordinasi dengan Polsek untuk memanggil yang bersangkutan. Ini berarti ranahnya sudah termasuk pidana, seperti itu atau bagaimana? Iya Bu, jadi waktu itu kami memanggil yang bersangkutan terkait dengan laporan masyarakat, pengaduan masyarakat, kemudian disertai dengan bukti-bukti, kemudian yang bersangkutan kami beri pilihan kolaboratif justice ya Bu. Jadi disuruh milih apakah ini tetap lanjut ke ranah hukum atau dia menyatakan diri berhenti dari perangkat desa. Oh, pilihannya itu. Ya, jadi kami dengan koordinasi dengan Polsek memberi pilihan itu. Akhirnya yang bersangkutan memilih pilihan yang kedua, berhenti dari perangkat desa. Itu pada saat itu Bapak menangani sendiri atau Pak Camat atau bagaimana? Bareng-bareng Bu, tim Bu. Tim ya? Iya. Dan sebagai anggota tim apa yang Bapak lakukan secara nyata, secara konkret pada saat itu? Ya, melakukan koordinasi, konfirmasi. Ikut mem-BAP misalnya begitu atau bagaimana? Iya. Oke. Terus ini kan contohnya di lingkup desa ya Pak ya. Bagaimana memastikan bahwa di lingkup kecamatan tidak ada hal seperti ini Pak? Tidak ada bentuk-bentuk pemerintahan yang dilakukan. Mungkin cara Bapak untuk memastikan ke tim kerja Bapak bagaimana Pak? Apa ada misalnya himbauan atau ada apel misalnya begitu, biasanya bagaimana? Iya, kalau apel sih memang kita laksanakan tiap hari. Kita memberikan mungkin ada hal-hal baru yang harus disampaikan di apel maupun rapat staf. Kami secara berkala melaksanakan itu. Ada ya Pak ya, pemberian informasi berkala itu ada ya? Ya Bu. Baik, kemudian terakhir mengenai pilihan bidang Pak. Tadi Pak Henry memilih manajemen keuangan karena memang dulu basic keuangan di pendidikan. Pendapatan dulu ya. Iya Pak. Kalau sosmas Pak? Karena lama di kecamatan juga Bu. Dan Bapak menikmati kegiatan sosial itu atau lebih senang di belakang meja atau lebih senang ke lapangan biasanya Pak? Ada plus minus ya Bu. Tapi yang lebih enjoy buat Bapak yang gimana Pak? Membuat perencanaan, kayak tadi sakit-lakit gitu atau yang mana Pak? Kalau di keuangan mungkin saya 14 tahun monoton ya Bu. Tapi pekerjaan itu fokus di satu pekerjaan. Itu yang kelebihannya. Kalau kekurangannya kan monoton itu tidak ada hal variasinya kurang Bapak ya? Iya, variasi kurang. Komunikasi kita dengan masyarakat juga kurang. Kalau di kecamatan itu banyak hal yang di luar tugas. Cuman kelebihannya tidak monoton, bervariatif. Dan Bapak menikmati juga ya? Iya Bu. Kalau lingkungan apa Pak pertimbangannya? Kita berkomunikasi dengan banyak orang dengan background yang berbeda-beda, kemudian kearifan lokal
apalagi ya istilahnya berinteraksi dengan masyarakat lebih luas, Bu. Baik. Sepertinya cukup dari saya, Pak Hendrik. Terima kasih banyak. Jadi ya.